Santapan Harian Rabu 29 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami siap menerima sabdamu. Bimbinglah kami ya Kristus. Di dalam kebenaran sabdamu Kristus, kami berserah. Amin. Bilangan 11 ayat 24-30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Sahabat Santapan Harian, apakah ukuran kedewasaan rohani? Ada orang yang mengukurnya dari kuantitas pengetahuan dan banyaknya pengalaman rohani. Padahal iman yang dianugerahkan Allah adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Jadi, kedewasaan rohani tidak bisa diukur dari segi kuantitas saja, melainkan dari karya Allah yang dilakukan dalam diri umatnya. Allah memerintahkan Musa untuk membawa 70 tua-tua sebagai rekan kerja dalam pelayanan. Tujuannya agar Musa sebagai pemimpin Israel bisa berbagi beban dengan mereka. Beban ini sama sekali tidak ringan dan Allah memberikan rohnya atas mereka. Kemudian Allah juga memberikan rohnya kepada Eldad dan Medad. Yosua bin Nun berusaha mengingatkan Musa untuk mencegah Eldad dan Medad. Mereka berdua adalah orang yang tercatat namun tidak hadir di kemah. Namun Musa menjawab bahwa Allah adalah pemimpin Israel yang sejati. Ia berdaulat dan kuasanya tidak dibatasi oleh standar manusia. Karena itu, Allah bebas memberikan rohnya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jawaban Musa ini menjadi satu peringatan bagi kita untuk tidak membatasi kehendaknya. Allah berkuasa atas semesta, termasuk atas umatnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa berpaut kepadanya dan mengikuti kehendaknya. Salah satu cara terhubung dengan Allah adalah melalui membaca firman-Nya di dalam Alkitab.
Firman Allah akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Ketaatan pada firman Allah akan membentuk kita selaras dengan kehendak-Nya. Hanya dengan cara demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah akan dapat diperlengkapi untuk mengerjakan setiap perbuatan baik. Kita tidak bisa membatasi Allah melakukan kehendak-Nya. Berhak pun tidak. Sebaliknya, mengikuti kehendak-Nya adalah kewajiban kita. Mari kita berdoa. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam setiap rima kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.